Sujud di telapak kaki Buddha, Guru Agung yang mulia. Saya memuliakan dhammanya yang sejati dan menjura kepada Sangha. Baik, Sukihontu para upasaka upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia. Saya sangat berharap bahwa kebijaksanaan atau pengetahuan Anda tentang kehidupan sudah kokoh, ya, yang menyadari bahwa di dalam siklus kelahiran dan kematian ini atau di sepanjang samsara ini ternyata tidak ada satu kedamaian yang stabil, tidak ada kebahagiaan yang stabil, karena semuanya itu muncul lenyap anicca, tidak kekal, ya. Karena segala sesuatu di samsara ini tidak kekal, maka sesungguhnya tidak ada kebahagiaan sesungguhnya. Apa yang menarik dari sesuatu yang tidak kekal? Ya. Sebaliknya juga sebenarnya apa yang menakutkan sih dari sesuatu yang tidak kekal itu? Kadang kita itu hidup dicekam oleh rasa ketakutan karena berpikir bahwa kita menghadapi bahaya yang kekal. Kita lupa bahwa segala sesuatu itu sesungguhnya tidak kekal. Ya. Jadi memperkuat persepsi kita tentang ketidakkekalan itu akan bisa memberikan kekuatan Anda di dalam menjalani kehidupan ini dengan lebih positif lagi, ya. Nah, sebagai murid Buddha sesungguhnya tujuan kita adalah keluar dari siklus kelahiran dan kematian ini, ya. Semua orang beraspirasi, murid Buddha ya maksud saya, beraspirasi untuk bisa segera keluar dari siklus kelahiran dan kematian ini. Nah, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa keluar dari siklus kelahiran dan kematian ini? Apakah dengan berdoa saja kita bisa keluar dari siklus kelahiran dan kematian? Tidak, ya. Apakah hanya dengan berdana saja kita bisa keluar? Tidak, ya. Atau dengan menjaga sila kita bisa keluar? Juga tidak. Ya, tetapi apapun itu, dana Anda, sila Anda itu bisa menjadi fondasi yang kuat untuk menopang Anda untuk bisa segera keluar dari siklus kelahiran dan kematian. Jadi dana, sila itu hanya sebagai tumpuan saja. Sebab langsungnya adalah kalau Anda ingin keluar dari samsara, maka Anda harus menghancurkan semua kilesa. Anda harus menghancurkan semua kotoran batin. Dan untuk menghancurkan kotoran-kotoran batin tersebut tidak ada cara lain selain mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Buddha sebagai jalan mulia berunsur 8. Nah, jalan mulia berunsur 8 bisa diperas, diringkas menjadi 3 jenis latihan, yaitu sila, samadhi, dan panya. Latihan moralitas yang harus Anda latih, tingkatkan terus moralitas Anda. Latihan konsentrasi hingga mencapai konsentrasi yang benar, mencapai jhana. Kemudian latihan kebijaksanaan. 3 set latihan inilah yang diajarkan oleh Buddha sebagai jalan untuk menuju ke akhir dari penderitaan. Ya. Nah, berkaitan dengan sila, samadhi, dan panya, 3 jenis latihan yang harus kita lakukan ini, ya. Tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa kalau kita ingin keluar dari samsara, maka kita harus menghancurkan kilesa-kilesa kita, kan? Nah, kilesa-kilesa kita itu secara terstruktur sudah diajarkan oleh Buddha, praktek atau cara yang terstruktur untuk menghancurkan kilesa-kilesa tersebut. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan ke mungkin beberapa dari Anda bahwa kilesa-kilesa kita itu bisa diibaratkan seperti pohon yang sangat beracun, ya.
Karena ini pohon yang sangat beracun, kilesa kita itu sesungguhnya juga racun bagi hati kita, racun bagi batin kita, maka selama masih ada kilesa, kita pasti tidak, batin kita, mental kita tidak akan bisa sehat. Ya, kita akan terus dicekam oleh ketidakbahagiaan, tiadanya kedamaian di dalam hati, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi saya ulangi, kilesa kita itu seperti sebuah pohon yang beracun. Ya, Anda lihat pohon yang beracun itu, kita ingin menebang pohon yang beracun tersebut. Tetapi kalau yang ditebang hanya pucuk pohonnya, maka dia hanya ditebang sebentar, kemudian tidak lama kemudian akan tumbuh lagi. Atau bahkan kalau ditebang batang pohonnya gitu, ya dia akan putus memang. Tidak kelihatan, tapi cepat atau lambat dia akan tumbuh lagi. Nah, kalau kita ingin benar-benar mematikan pohon yang beracun itu, maka kita harus mencabut sampai ke akar-akarnya, sehingga pohon itu tidak akan bisa tumbuh lagi. Ya, kalau hanya ditebang pucuk-pucuknya saja, selama akarnya itu masih di dalam tanah, maka pohon itu cepat atau lambat akan tumbuh lagi. Nah, kilesa-kilesa kita itu mirip seperti pohon yang beracun itu. Ya. Pohon yang beracun, kilesa kita itu seperti pohon, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Betul ya? Kalau pohon itu tinggi, maka pucuk pohonnya itu bahkan bisa dilihat dari kejauhan. Mungkin dari 100 meter, 200 meter, kita masih bisa melihat pucuk pohon tersebut. Ya. Jadi ujung dari pohon atau pucuk dari pohon itu mudah terlihat. Demikian pula dahan, ranting, batang pohon pun juga lebih mudah dilihat tadi. Maksud saya bukan lebih mudah, agak sedikit lebih sulit untuk dilihat dari kejauhan. Ya, tetapi akar dari pohon itu sama sekali kita tidak bisa melihatnya. Ya, demikian pula kilesa-kilesa kita. Kilesa-kilesa kita yang seperti ujung pucuk pohon yang beracun tadi, yang mudah dilihat itu adalah seperti kilesa-kilesa kita yang keluar melalui ucapan kita, keluar melalui perbuatan-perbuatan tubuh kita. Ya, jadi kilesa yang jenis ini disebut sebagai witikama kilesa. Witikama kilesa adalah kotoran batin yang sudah melompat pagar, sudah keluar dalam bentuk pelanggaran, melampaui batas. Ya, tadinya kilesanya hanya ada di dalam pikiran kita, tapi kemudian keluar melalui mulut kita, melalui ucapan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Ya, kilesa apa sih yang disebut witikama kilesa ini? Manifestasinya seperti apa? Ya, seperti pelanggaran sila yang pertama, pelanggaran sila yang kedua, pelanggaran sila yang ketiga, itu witikama kilesa. Kilesa yang sudah keluar meluap melampaui pagar, ya, terjadi pelanggaran sila, ya. Dan ini terjadi melalui perbuatan tubuh. Ada juga kilesa yang muncul dalam bentuk ucapan, yaitu apa? Pelanggaran sila yang keempat itu melalui ucapan, ya, perkataan bohong. Kemudian ucapan yang bersifat memecah belah persahabatan orang lain, ya, itu juga kilesa. Ucapan kasar yang menyakitkan telinga orang yang mendengarnya, itu juga kilesa. Kemudian omong kosong, ucapan-ucapan yang tidak bermakna, itu juga kilesa melalui ucapan. Nah, witikama kilesa ini tadi, ya ada 7 ya, berarti ya, itu bisa dipotong dengan menggunakan sila-sila Anda. Tetapi, ya, seperti pucuk pohon yang dipotong, sila-sila Anda hanya memotong pucuk pohon saja. Memang kilesa-kilesa yang kasar tadi bisa berhasil dipotong, tapi cepat atau lambat pucuk pohon itu masih akan tumbuh lagi. Ya, jadi tujuan kita untuk menghancurkan kilesa sama sekali tidak terpenuhi. Ya. Nah, itu kilesa yang paling kasar. Kilesa yang menengah adalah kilesa yang muncul di dalam pikiran kita saja. Ya, muncul di dalam hati kita saja dalam bentuk obsesi-obsesi, dambaan-dambaan, keinginan-keinginan, ya, kemelekatan, keterikatan kita pada dunia,
atau kebencian-kebencian kita pada satu kejadian atau pada seseorang dan lain sebagainya. Dia hanya muncul di dalam pikiran saja. Ya, itu akan sangat terlihat jelas ketika Anda sendiri, Anda teringat pada orang yang Anda cintai, kemudian nafsu, keterikatan muncul di dalam pikiran Anda membayangkan. Itu kilesa. Dia hanya berkecamuk di dalam pikiran saja. Atau ketika Anda sedang sendirian, Anda teringat pada kejadian-kejadian yang menjengkelkan Anda, lalu kemarahan Anda muncul, meskipun Anda sendirian. Anda ngomel-ngomel di dalam hati sendirian, itu kilesa. Tapi dia muncul hanya di dalam pikiran kita saja. Ya. Nah, kilesa yang seperti ini itu seperti dahan, ranting, batang pohon. Ya. Agak lebih sulit dilihat ya, dibandingkan pucuk pohon tadi yang lebih mudah dilihat ya. Nah, kilesa yang berkecamuk di dalam pikiran ini bisa dipotong dengan menggunakan konsentrasi atau samadhi atau latihan konsentrasi. Dengan mencapai konsentrasi yang benar, maka Anda akan berhasil memotong kilesa yang berkecamuk di dalam pikiran Anda ya, sehingga pada saat itu batin Anda, pikiran Anda itu jernih, bersih, ya, bebas dari kilesa. Tetapi seperti pohon tadi, dahan, ranting, batang pohon, walaupun berhasil dipotong, cepat atau lambat dia tumbuh lagi. Demikian pula kilesa yang berhasil ditekan, dipotong dengan menggunakan konsentrasi yang benar, cepat atau lambat dia akan tumbuh lagi. Dan dengan demikian tujuan kita untuk menghancurkan kilesa secara total tidak tercapai. Ya. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa menghancurkan kilesa-kilesa secara total? Akarnya harus dicabut, seperti pohon beracun tadi. Ketika akarnya dicabut, maka pohon itu nggak bisa tumbuh lagi. Ya. Nah, kilesa juga seperti itu, akarnya harus dicabut. Nah, akar dari kilesa itu sesungguhnya ini hanya perumpamaan saja kan, akar pohon itu hanya perumpamaan saja. Sesungguhnya yang diberikan perumpamaan sebagai akar pohon itu Buddha menyebutnya sebagai anusaya kilesa. Anusaya kilesa itu adalah kilesa yang muncul, kilesa yang sedang tertidur. Atau sering diterjemahkan kecenderungan yang sedang tertidur. Atau tendensi-tendensi laten. Ya, itu adalah anusaya kilesa. Jadi kotoran batin dalam bentuk tendensi laten atau kecenderungan yang sedang tertidur. Walaupun saya katakan ini adalah kecenderungan yang tertidur, tetapi jangan dipahami bahwa ada kilesa yang tertidur, tidak ada. Karena kalau Anda memahaminya, oh ada kilesa yang tertidur, berarti ada wujudnya. Ada bentuk atau ada wujudnya, ada fenomenanya, ya. Kalau Anda memahaminya seperti itu, wujud, bentuk, kilesa, fenomena yang tertidur sedang tidur di dalam hati Anda, maka Anda terjebak dalam pandangan salah, yaitu tentang ada sesuatu yang kekal, yang saat ini tidur, belum muncul, tapi dia lagi tidur. Paham maksud saya? Padahal maksudnya tidak seperti itu. Anusaya kilesa itu hanya berupa kecenderungan saja, tendensi yang sedang tertidur, ya, kecenderungan yang sedang tertidur. Untuk mudah memahaminya, saya berikan perumpamaan seperti mungkin diberikan air minum, mungkin di belakang air minum diambilkan aja, mungkin perlu minum. Ya. Diminum dulu. Ya, saya ulangi lagi. Walaupun dikatakan sebagai kilesa yang berupa kecenderungan yang tertidur, ya, tapi bukan berarti ada wujud yang tertidur, ya. Jangan pahami bahwa ada sesuatu yang kekal di dalam hati kita. Buddha kan mengajarkan anicca, kan. Jadi segala sesuatu itu hanya muncul dan usianya itu hanya 1/1 triliun detik kemudian hilang. Dan ketika dia lenyap, dia tidak akan pernah muncul lagi.
kemarahan Anda itu sebenarnya muncul dan 1/1 triliun detik lenyap. Ketika sudah lenyap, kemarahan Anda itu tadi yang lenyap tadi udah nggak pernah muncul lagi. Tapi kok Bante saya suka marah sampai 5 menit sampai 1 hari. Itu tadi kemarahan yang muncul lenyap, dia panjang durasinya. Tapi sebenarnya usia dari batin Anda, usia dari tubuh jasmani Anda itu hanya secepat itu saja. Muncul, hilang. Muncul yang baru lagi, hilang lagi. Begitu dia lenyap, dia sudah tidak akan pernah bisa muncul lagi, apapun itu. Jadi itulah mengapa kitab komentar sering juga mengatakan bahwa sesungguhnya usia manusia itu, usia kita, usia makhluk, itu hanya 1/1 triliun detik saja. Jadi di setiap 1/1 triliun detik kita ini adalah orang yang baru, manusia yang baru. Saya yang detik ini berbeda dengan saya yang detik berikutnya. Paham? Ya. Jadi kayak lampu inilah. Ini lampu pijar. Kelihatannya kan dia memancar terus-menerus kan, solid kan. Seolah-olah dia benar-benar menyala terus kan. Tapi kan sesungguhnya itu terdiri dari pijaran-pijaran kan ya. Muncul lenyap. Tapi karena terjadi dengan sangat cepat sekali, akhirnya persepsi kita, mata kita terkelabui dengan menganggap bahwa lampu ini menyala terus. Padahal sesungguhnya enggak. Dia muncul lenyap. Ya. Nah, sama dengan persepsi kita terhadap manusia, terhadap diri kita, terhadap orang lain. Karena tubuh jasmani ini muncul lenyap dengan kecepatan sangat tinggi seperti lampu tadi, maka kita mendapat kesan ini wujud yang solid. Karena perasaan kita, persepsi kita, batin kita muncul lenyap dengan sangat cepat sekali, maka kita terjebak, terkelabui dengan menganggap bahwa ada wujud yang solid yang ada di dalam batin kita, yang disebut saya, aku, sebagai satu identitas yang berbeda dengan identitas Anda, itu ya. Tapi sesungguhnya tidak ada. Di dalam 1 detik, setiap detik kita adalah figur yang baru, individu yang baru, manusia yang baru. Seperti contoh yang tadi saya katakan, akan sampaikan seperti ini. Kalau di depan Anda masing-masing ada pohon mangga, ya, belum muncul buah mangganya, ya, dan Anda rawat terus buah mangga tersebut, hari ini tidak ada buah mangganya, besok ketika Anda bangun tiba-tiba muncul buah mangganya, walaupun masih kecil. Kalau coba Anda renungkan, buah mangga yang baru muncul walaupun masih kecil itu kemarin ada di mana ketika belum muncul? Apakah di akar pohon mangga? Tidak. Apakah di batang pohon mangga? Tidak. Apakah di daun mangga? Tidak. Apakah di ranting mangga? Tidak. Kemarin dia tidak ada, hari ini dia ada. Ya. Tapi kenapa hari ini ada? Karena pohon mangga itu mempunyai kecenderungan, mempunyai potensi, mempunyai kecenderungan untuk menghasilkan buah mangga. Nah, sama dengan anusaya kilesa tadi. Anusaya kilesa atau kilesa yang berupa kecenderungan yang sedang tertidur tadi hanya berupa potensi saja, tapi wujudnya tidak ada, bentuknya tidak ada, dia hanya berupa kecenderungan saja. Kalau sebab-sebab kondisi-kondisinya terpenuhi, dia muncul. Seperti buah mangga tadi, kemarin nggak ada buah mangga, hari ini ada, karena hari ini ada sebab dan kondisi yang pas bagi buah mangga tersebut untuk muncul. Nah, anusaya kilesa kira-kira seperti itu. Saat ini Anda tidak punya kemarahan kan? Kemarahan tidak muncul di hati Anda. Ya, kemarahan Anda itu sedang berupa anusaya kilesa tadi. Sedang tertidur. Tapi jangan dipahami seperti itu tadi ya, ada yang tidur, enggak. Ini hanya istilah saja, ya. Kemarahan Anda sedang tertidur, nafsu Anda sedang tertidur, karena saat ini tidak muncul di pikiran, tidak muncul juga melalui ucapan ataupun perbuatan tubuh. Tetapi kan Anda belum menghancurkan kemarahan kan? Makanya cepat atau lambat besok 1 hari 2 hari lagi kemarahan bisa muncul di hati Anda. Ya, nah kira-kira seperti itu. Nah lalu seperti pohon beracun tadi, kalau kita ingin pohon ini tidak tumbuh lagi kan kita harus cabut sampai ke akar-akarnya. Ya, tadi dikatakan dengan memotong ujungnya tidak
pohon itu akan tumbuh lagi, memotong dahan batang pohonnya cepat atau lambat dia pun tumbuh lagi, ya. Demikian pula dengan kilesa, kita jaga dengan sila, cepat atau lambat juga dia tumbuh lagi. Kita tekan dengan konsentrasi yang benar, cepat atau lambat dia bisa tumbuh lagi juga. Kalau kilesa ini ingin benar-benar tidak muncul lagi, maka dia harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah, cara mencabutnya bagaimana? Buddha sebelumnya menyampaikan ada 7 jenis, 7 macam anusaya kilesa. Ya, 7 macam anusaya kilesa itu adalah kama raga anusaya, yaitu kecenderungan laten berupa nafsu-nafsu Anda untuk menikmati objek-objek panca indera. Keinginan-keinginan Anda untuk menikmati objek panca indera. Itu kama raga anusaya. Kemudian yang kedua, patiga anusaya. Kecenderungan-kecenderungan berupa sikap mental yang antipati. Antipati terhadap apapun. Saya nggak suka ini, saya nggak suka itu, saya nggak suka ini. Ya, konfrontatif, antipati. Ya, patiga anusaya. Kemudian yang ketiga, tidak anusaya. Anusaya berupa pandangan-pandangan salah. Kecenderungan-kecenderungan dalam bentuk pandangan kita yang salah. Kemudian tidak anusaya, wicikicca anusaya, keraguan-raguan. Keraguan-raguan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, karma, dan buahnya. Kemudian ada 4 ya. Bahwa raga anusaya. Bahwa raga anusaya itu kecenderungan berupa nafsu-nafsu kita untuk lahir lagi. Nanti satu hari nanti kita akan memasuki titik terakhir di dalam kelahiran kita kali ini. Kalau Anda tidak terampil, pada saat itu Anda tidak ingin meninggal dunia dan masih ingin hidup lagi. Saya masih ingin hidup, saya masih ingin hidup. Itu bawa raga anusaya itu tadi. Munculnya. Nafsu Anda untuk nggak mau mati, tapi masih tetap ingin hidup. Itu bawa raga anusaya. Ada berapa tadi? 5 ya. Yang keenam, mana anusaya. Mana anusaya itu mana kesombongan. Itu berupa laten, ya, tertidur. Kemudian yang terakhir, awija anusaya, ketidaktahuan. Ya. Nah, ada 7 anusaya ini yang harus dihancurkan. Yang bisa menghancurkan adalah magga. Magga nyana atau pengetahuan kebijaksanaan yang berasosiasi dengan jalan. Jalan di sini adalah magga cita, kesadaran jalan. Ini hanya muncul ketika Anda mencapai puncak latihan vipassana Anda. Tidak bisa dimunculkan dengan cara berdoa dan yang lain dari vipassana. Ya. Nah, ketika Anda menjadi seorang sotapanna, nanti akan muncul sotapati magga cita atau kesadaran jalan yang berasosiasi dengan sotapati, yaitu apa? Jalan yang telah memasuki arus. Sotapati magga cita ini menghancurkan 2 anusaya, yaitu tidak anusaya, pandangan salah, kemudian wicikicca, keraguan-raguan. Ya, jadi seorang sotapanna sudah berhasil mencabut pohon beracun yang disebut pandangan salah dan keraguan-raguan, sehingga sotapanna sudah tidak memiliki lagi pandangan salah dan keraguan-raguan karena sudah berhasil dicabut sampai ke akarnya. Kalau Anda latihan terus dari sotapanna, Anda akan mencapai tingkat kemuliaan sakadagami. Sakadagami magga Anda atau jalan sakadagami yang muncul itu dia tidak mempunyai kemampuan untuk mencabut akar pohon beracun tadi, tetapi dia mempunyai kemampuan 5 anusaya yang lainnya dilemahkan. Kalau Anda tadi mencapai tingkat kemuliaan sotapanna, maka semua karma-karma buruk Anda yang sudah Anda lakukan sejak awal samsara, yang berpotensi menghasilkan kelahiran di 4 apaya, hancur, tercabut semua. Sehingga Anda nggak bisa lagi lahir di apaya. Dan semua tendensi laten yang tertidur, kilesa-kilesa Anda yang kasar-kasar, yang belum kasar-kasar, yang kalau muncul dia bisa menghasilkan kelahiran kembali di 4 apaya, sudah hancur. Makanya bagi seorang sotapanna,
pintu 4 apaya sudah tertutup, nggak bisa lahir lagi di sana. Bagi Sakadagami, dia tidak mencabut akar pohon yang beracun tadi, tetapi dari 5 anusaya yang tersisa, dia ditipiskan lagi, dilemahkan lagi. Ya, jadi Anagami maka tidak mencabut akar kilesa, tapi dia melemahkan anusaya yang tersisa. Kan tadi ada 7 kan, yang sudah dihancurkan oleh Sotapati, maka 2, berarti masih ada 5. Nah, ketika Anda terus berlatih dan akhirnya mencapai tingkat kemuliaan Anagami, maka Anagami maga Anda atau jalan Anagami Anda menghancurkan 2 anusaya lagi, yaitu apa? Kama raga anusaya, kecenderungan laten untuk berupa nafsu-nafsu untuk menikmati objek panca indera, hancur. Itulah mengapa Anagami tidak akan pernah lagi bisa terlahir di alam manusia dan alam surga, karena ininya sudah hancur. Ya, dia akan lahir di alam Brahma gitu. Ya. Nah, dan juga dia tidak bisa menikmati lagi kenikmatan-kenikmatan indriawi. Ya. Kemudian Anagami menghancurkan patiga. Patiga itu adalah antipati. Jadi hanya mulai Anagami lah seseorang udah nggak bisa marah lagi. Sotapana, Sakadagami masih bisa marah, tapi sejak menjadi Anagami dia sudah tidak bisa marah lagi. Ya. Tapi Anagami belum menghancurkan tadi bawa raga nafsu untuk hidup lagi, kemudian kesombongan dan ketidaktahuan. Masih, ya. Nah, 3 anusaya ini dihancurkan oleh arahata maga, oleh jalan kearahantaan. Pada saat Anda menjadi seorang arahanta, di sanalah anusaya yang tersisa hancur total. Nah, dengan pencapaian arahanta maga, maka semua anusaya sudah berhasil dicabut. 7 pohon beracun tadi satu persatu sudah dicabut dengan 4 maga tadi, secara berurutan ya, 4 jalan ya. Dan ketika Anda mencapai tingkat kemuliaan arahanta, maka kelahiran Anda pada saat itu adalah kelahiran yang terakhir. Karena semua kilesa sudah dihancurkan. Itulah mengapa ketika Anda meninggal dunia, Anda disebutnya sebagai parinibbana. Ya, kematian seorang arahanta tidak diikuti lagi oleh kelahiran. Berbeda dengan Sotapana, Sakadagami, Anagami, Putujana, kematiannya masih diikuti oleh kelahiran. Tapi arahanta, Buddha, Paceka Buddha, kematian beliau tidak diikuti oleh kelahiran kembali, karena ketika kilesa-kilesa ini sudah hancur total semuanya, ya, maka kematian para Buddha Arahanta dan para Paceka Buddha itu akan diikuti oleh padamnya 5 agregat atau padamnya agregat-agregat mereka, dan dengan demikian mereka masuk ke dalam nibbana, ya. Padam, semua agregat-agregatnya padam. Nah, itu adalah peta spiritual kita yang diajarkan oleh Buddha. Tujuan kita sebagai murid Buddha adalah bisa segera keluar dari siklus kelahiran dan kematian, dan untuk bisa keluar, jalan satu-satunya adalah hanya dengan menghancurkan kilesa-kilesa secara bertahap, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Yang pertama yang dihancurkan adalah witikama kilesa terlebih dahulu, kilesa yang muncul dalam bentuk pelanggaran sila. Kemudian kilesa yang berkecamuk di dalam pikiran kita yang disebut pariyuddhana kilesa atau kotoran batin yang sudah bangun, yang sudah bangkit dari tidurnya, itu dipotong dengan menggunakan konsentrasi yang benar atau samadhi, ya, sama-samadhi. Kemudian akar dari kilesa ini dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan yang tertidur harus dihancurkan dengan praktek vipassana hingga Anda mencapai magga atau jalan, ya. Jadi mudah-mudahan dengan owada ini kebijaksanaan Anda meningkat, Anda makin paham apa yang harus Anda lakukan di dalam siklus kelahiran dan kematian ini, ya. Dan semoga dengan meningkatnya kebijaksanaan Anda, kualitas kehidupan Anda pun menjadi semakin meningkat.
Ya.